Baik, selamat malam para tim juri yang kami hormati. Kami dari Distrik Napan akan menampilkan cerita rakyat, dan yang kedua kami akan menampilkan alat-alat tradisional dari Distrik Napan. Yang pertama kami akan mendengarkan cerita rakyat yang akan dibawakan oleh Bapak Piphen Sayori dari Distrik Napan. Untuk Bapak dipersilakan. Selamat malam untuk kita sekalian. Seni budaya yang sudah diselenggarakan sekian hari, saya coba untuk bercerita tentang suatu fenomena alam yang terjadi lebih khusus di Distrik Napan. Kita kembali bernostalgia tentang fenomena kejadian alam yang terjadi di beberapa abad silam, tepatnya di Distrik Napan Winami pada tahun 1918. Sejarah masyarakat adat mencatat pada saat itu pesisir pantai kepulauan di sepanjang bumi Nova Guinea atau New Guinea atau yang dikenal dengan Papua. Ketika itu masih berjaya di negeri bumi Cendrawasih adalah kerajaan Sultan Tidore. Masih menguasai pesisir dan kepulauan Papua Barat sampai ke kepulauan kecil Pasifik. Basis kerajaan tersebut berada di kepulauan Halmahera atau yang disebut Maluku Utara. Itu adalah kerajaan Sultan Tidore. Peristiwa tersebut adalah peristiwa gelombang tsunami terbesar yang pernah terjadi di Distrik Napan, di mana memberikan dampak terhadap wilayah pemukiman, lebih khusus Napan Winami. Lanjut cerita, Injil pada saat itu sudah masuk pada tahun 1912. Pada waktu itu dari Dewan Gereja mengutus seorang pendeta yang bernama William Risamina. Di sana paparan pelayanan Kristus sudah masuk. Tapi anehnya itu kita punya orang tua pada waktu itu masih berada dalam dunia kegelapan, sehingga begitu mereka mendengar firman, mereka tidak terima. Mereka tetap berada dalam mereka punya posisi sebagai manusia kanibal. Lanjut cerita, peristiwa tsunami yang pernah terjadi, menurut cerita dari orang tua kami sebagai saksi mata, itu pada mulanya orang katakan bahwa air di situ dia kembung, artinya air itu dia pasang naik, sehingga masyarakat yang beraktivitas pada saat itu mereka tidak sangka bahwa sedang terjadi suatu fenomena alam, yaitu nanti datangnya gelombang tsunami. Lewat beberapa jam kemudian, mereka lihat dari kampung Napan yang sekarang kita lihat ada gereja di situ, itulah tempatnya. Mereka lihat ke Pulau Mor.
itu ada dua gelombang yang cukup besar. Gelombang satu yang berwarna putih dan satu berwarna merah. Gelombang itu hampir sama tinggi dengan Pulau Moro. Dan tidak tunggu lama lagi gelombang itu mulai berjalan. Kekuatan gelombang tsunami tidak pernah mengalami penurunan pada saat dia bergerak, kecuali ada halangan. Teluk kecil yang dikatakan Teluk Rondai itu adalah amukan paling besar pada saat itu, dan dia memusnahkan semua hewan satwa yang ada di situ, kemudian pohon-pohon yang ada sama tinggi dengan permukaan laut menjadi rata. Nah, orang tua pada saat itu melarikan diri ke salah satu bukit ataupun gunung kecil yang disebut Wairarai. Mereka berlindung untuk menyelamatkan diri. Dan ada yang di Nusa Lembeh, Pulau Nusa Lembeh di sebelah. Ketika air sudah mulai turun, surut ke laut, mereka juga turun untuk melihat ini kenapa tadi tiba-tiba air pasang, terus tiba-tiba juga dia turun. Ikan-ikan yang cukup besar yang turut serta pada saat itu diangkut ke barat. Mereka punya rumah-rumah dan semua harta benda pada saat itu punah dimakan air, dimakan tsunami. Dan orang-orang yang tadi tidak mau untuk pergi kepada mendengar apa yang diwartakan oleh pendeta, mereka mulai berduyun-duyun bersama-sama datang. Jadi pada saat itu pendeta dia sudah sampaikan kepada mereka pada saat gelombang, dia belum pernah mereka orang tua itu bisa menuruti apa yang pendeta bicara. Jadi pada saat meledaknya gelombang tsunami, mereka sudah lari datang, berada di belakang Pak Pendeta, minta pertolongan. Dan Pak Pendeta buka Alkitab itu di depan pasir yang putih itu, dan dia katakan, kalau hari ini Tuhan berkehendak untuk kita hidup, maka kita akan hidup. Tapi sekiranya hari ini kehidupan kita berakhir, maka kita juga turun diambil gelombang ini. Ternyata benar apa yang dikatakan Pak Pendeta. Gelombang sampai di situ, di mana Alkitab itu terbuka. Gelombang stop sampai situ. Dia tidak akan ke darat lagi, tapi sampai di situ dia berhenti. Setelah peristiwa itu berakhir, keesokan harinya, orang tua pada umumnya mereka cukur rambut, kasih botak semua, tidak ada seutas rambut. Datang dan minta kepada Pak Pendeta untuk mereka dibaptiskan. Dan seraya mereka katakan bahwa kami mengikut apa yang dibilang oleh Pak Pendeta. Demikian, menurut pengamatan kami, dengan adanya peristiwa alam itu membuat masyarakat lebih khusus di wilayah timur mengenal Tuhan, siapa itu Yesus. Dan sampai sekarang misi itu dapat berjalan dengan baik, dan sampai detik di mana kami tampil di pentas ini. Sekian dan terima kasih. Demikian cerita rakyat yang dibawakan oleh Bapak Pithain Sayori dari Distrik Napar. Dan kini kita akan menyaksikan beberapa alat-alat musik tradisional yang digunakan pada zaman dahulu hingga sekarang. Untuk itu, para Bapak Ibu yang akan membunyikan alat-alat musik tersebut, mereka akan membunyikan sekarang. Salah satu tifa. Tifa adalah suatu alat yang dulu dipakai untuk suatu tarian
secara adat. Misalnya adat tusuk telinga, potong rambut, dansa adat, dan juga yosin tempo dulu. Kita akan mendengarkan salah satu bagian dari alat musik adat dari distrik Napan. Ito baterai suwag. Ini adalah alat musik tabura dengan bahasa Napan buro. Adalah suatu alat untuk memanggil masyarakat di kampung dalam suatu pertemuan atau musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan di kampung. Karena dulu orang tua mereka atau orang tua kami tidak bisa membuat surat atau menulis, maka surat yang mereka pakai untuk mengumpulkan masyarakat di kampung adalah tabura. Itu tanda suara dari pemimpin untuk mengumpulkan masyarakat di kampung tersebut. Kita akan pindah pada bagian lagi, yaitu alat musik tradisional yang disebut dengan gong. Ini adalah alat untuk memberikan tanda berhasil penanggapan budak atau pemanggilan arwah, atau juga untuk memanggil semua yang ada di dalam atau di luar, jauh dan dekat, untuk merapat dalam kampung tersebut. Demikian beberapa alat musik yang ditampilkan oleh distrik Napan di malam hari ini. Terima kasih. Iya, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Napan. Iya, mengisahkan tentang kisah Napan tempo itu. Inilah mereka. Iya, itu latihan dari Napan luar biasa. Ini juga ini kami yang pernah dengar dulu.